Persiapan diri sebelum kebaktian sekolah online. 1. Siapkan hati dan Alkitabmu. 2. Gunakan pakaian yang sopan dan rapi. 3. Duduklah yang baik. 4. Memuji Tuhan dengan semangat. 5. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Halo anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Yuk kita akan memulai kebaktian online kita. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita akan memuliakan namanya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Kita naikkan pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Iya, hanya Tuhanlah yang memberikan sukacita yang penuh di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati dan pikiranmu untuk dengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sumber pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sumber pada jalanku. Firman Tuhan
Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami rindu Tuhan Yesus boleh menolong kami semua untuk kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Pimpin kami, berkatilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita masih kelanjutan minggu yang lalu, yaitu menyeberangi sungai Yordan. Kalau waktu minggu yang lalu Yosua dan 12 pengintai mengintai tembok Yeriko itu, orang-orang yang di Kanaan tubuhnya besar-besar, tetapi di sana melimpah dengan susu dan madunya. Nah, sekarang mereka yakin bahwa Tuhan akan memberikan Kanaan itu kepada mereka. Yosua dan Kaleb sangat yakin akan janji Tuhan itu. Anak-anak, pada waktu itu Musa umurnya sudah sangat tua sekali dan akhirnya dia mati. Sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan, Musa sudah dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel? Allah menetapkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Tadinya Yosua merasa, Tuhan, masa aku kan masih muda Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan kuatkan, Tuhan nyatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan goyah, aku Allahmu akan menyertai engkau. Oleh sebab itu Yosua yakin bahwa tangan Tuhan akan senantiasa menyertai Yosua dan bangsa Israel. Nah, waktu itu Tuhan berfirman kepada Yosua, pergilah, masuklah ke tanah yang kujanjikan kepadamu. Hanya saja anak-anak, pada waktu itu ada yang menghalangi bangsa Israel. Apa yang menghalangi bangsa Israel? Mereka harus melewati sungai yang sangat lebar. Lalu Yosua berkata, angkat tabut perjanjian Allah. Yang dibopong itu adalah tabut perjanjian Tuhan. Para imam, para Lewi harus berjalan di muka. Para imam dan para Lewi berjalan di muka. Mereka beramai-ramai mau menuju ke tanah Kanaan. Tapi ada juga beberapa bangsa Israel yang lainnya tidak meyakini akan hal itu. Ya, yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka mereka tidak menikmati janji Tuhan itu. Yang mereka berangkat bersama-sama dengan Yosua. Nah, apa yang terjadi? Di depan ada sungai yang sangat dalam dan sangat lebar. Kalau dulu waktu Allah membantu Musa menyeberangi laut mati, Musa mengangkat tongkatnya, laut itu terbelah menjadi dua. Dan saat ini berbeda. Tuhan berkata, para Lewi harus berjalan. Iman yang dipertaruhkan. Bisa saja para Lewi ini ragu-ragu ya, dengan mengangkat tabut perjanjian, lalu dia melangkahkan kaki untuk menyeberangi sungai Yordan itu. Jangan-jangan nanti saya hanyut. Gimana kalau nanti saya tenggelam? Gimana nanti kalau saya hanyut? Bisa nggak? Bisa saja. Tetapi karena itu perintah Tuhan, maka para Lewi itu pun mengangkat tabut perjanjian Allah, lalu melangkahkan kakinya
sungai Yordan itu. Tahu kalian apa yang terjadi? Setiap langkah yang ditapaki oleh para Lewi itu, airnya terbelah menjadi dua. Luar biasa Tuhan ya. Sampai ke seberang, semua bangsa Israel menyeberang dan mereka selamat. Kenapa? Karena sungainya terbelah menjadi dua. Siapa yang hebat? Apakah Yosua? Apakah para Lewi? Atau bangsa Israel? Bukan mereka. Tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup, itulah yang hebat. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, maka sungai Yordan itu tidak akan terbelah menjadi dua. Kalau bukan karena Allah, maka bangsa Israel tidak akan mencapai kemenangan demi kemenangan. Tetapi Allah menyertai bangsa Israel sedemikian rupa, dari keturunan sampai keturunan sampai keturunan, dan tidak pernah meninggalkan janjinya. Ketika mereka sudah menyeberangi sungai Yordan, Yosua memerintahkan untuk membuat mezbah bagi Tuhan. Yosua bersyukur kepada Allah. Yosua memberikan korban bagi Tuhan, dan tanda bahwa Allah menyeberangi, menyertai dan menuntut bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua bangsa Israel menyaksikan perbuatan Allah yang besar itu. Tetapi ketika mereka setelah seberangi sungai Yordan itu, mereka belum juga bisa masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Rupanya di tanah Kanaan itu masih dikelilingi oleh tembok yang sangat tinggi, yang dinamakan tembok Jericho. Ya, bagaimana caranya bangsa Israel bisa masuk ke dalam tanah Kanaan itu? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, apakah Allah hanya membiarkan, oke, cukup bangsa Israel, kamu menyeberangi sungai Yordan, lalu kamu dirikan tenda di situ, kamu gak usah masuk ke dalam tanah Kanaan itu? Tidak. Allah memberikan tanah Kanaan itu, dan Allah akan menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang besar. Yakinkah kamu akan janji Tuhan itu? Jika bangsa Israel disertai oleh Tuhan, maka kita saat ini pun juga pasti disertai oleh Tuhan. Tinggal bagaimana iman percayamu kepada Tuhan. Percayalah sungguh-sungguh bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami pada hari ini. Tuhan boleh menyertai bangsa Israel ketika menyeberang sungai Yordan. Kami juga rindu Tuhan boleh menolong kami, memimpin kami ketika kami boleh menyeberangi setiap pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak-Mu seluruhnya, anak-anak kami di kelas 4. Bila Tuhan menyertai mereka dan Tuhan memberkati mereka. Tambahkan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian yang sungguh-sungguh daripada Tuhan, ketaatan, kedisiplinan, sehingga kelak di masa-masa yang akan datang anak-anak-Mu ini boleh dipakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan setiap aktivitas kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.